Semua mata tertuju padamu. Tapi, apakah itu pertanda baik atau sebuah peringatan? Kamu muncul di banyak percakapan, tapi bukan hanya karena kamu hebat. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan darimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, namamu dibicarakan orang-orang. Kamu sudah terlalu terang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Lalu hadir Page of Cups, yang membawa suasana emosional dan kepekaan yang lebih tinggi dalam perjalanan hidupmu saat ini. Kartu ini muncul sebagai tanda bahwa kamu mungkin akan mendapatkan pesan atau isyarat dari dalam dirimu sendiri yang terasa tiba-tiba dan penuh makna. Bisa saja itu adalah seseorang dari masa lalumu yang tiba-tiba muncul kembali, membawa kenangan dan perasaan yang selama ini kamu simpan rapat-rapat, atau mungkin perasaan dan intuisi dalam dirimu yang selama ini sulit kamu jelaskan dengan logika. Kadang-kadang mimpi-mimpi yang kamu alami terasa sangat nyata, seolah-olah mereka adalah petunjuk dari alam semesta tentang sesuatu yang ingin kamu sadari. Bisa juga, kamu mulai melihat tanda-tanda halus yang sebenarnya sudah ada di sekitar kamu, tapi selama ini terabaikan. Seperti isyarat kecil yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Semua ini bukan kebetulan, dan jangan pernah menganggap enteng sinyal-sinyal kecil ini. Mereka adalah pesan dari dalam dirimu dan dari semesta yang mengetuk pelan hati dan pikiranmu, mengingatkan bahwa tidak semua hal harus kamu pahami secara logis. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah mengikuti nalurimu, mempercayai perasaan yang muncul tanpa harus selalu mencari penjelasan rasional. Kartu ini juga bisa berarti bahwa kamu sedang membuka diri terhadap sesuatu yang baru. Entah itu sebuah hubungan, ide, atau bahkan pengalaman spiritual yang lebih dalam. Mungkin selama ini kamu merasa tertutup, takut untuk menunjukkan sisi emosional dan kepekaanmu yang sebenarnya. Tapi sekarang saatnya mengizinkan dirimu merasakan dan mengalir bersama perasaan itu. Kamu mulai belajar untuk tidak selalu mengandalkan logika dan rasio semata, melainkan memberi ruang bagi intuisi dan perasaan halus yang selama ini mungkin terabaikan. Ini adalah proses alami dari pertumbuhan diri, di mana kamu belajar mengenali dan mempercayai suara hati sendiri. Namun perubahan selalu datang dengan harga tertentu, melepas sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari hidupmu. Dan disinilah muncul Ten of Swords, sebagai peringatan sekaligus pengingat bahwa untuk melangkah ke tahap berikutnya, kamu mungkin harus berani mengakhiri sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan manfaat, bahkan justru memberi luka dan kelelahan. Mungkin kamu sudah tahu apa yang harus dilepaskan, entah itu sebuah hubungan yang tak lagi sehat, pekerjaan yang membuatmu merasa terjebak, atau peran yang selama ini kamu jalani hanya demi menjaga citra dan merasa aman. Tapi kadang-kadang kita merasa takut untuk menutup bab terakhir itu karena kita takut kehilangan, takut tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, atau merasa bahwa kita tidak punya pilihan lain. Padahal, di balik rasa takut itu sebenarnya ada kekuatan besar yang menunggu untuk muncul. Ten of Swords hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkanmu bahwa ada saatnya untuk berhenti bertahan dalam kekerasan emosional atau fisik yang tak lagi bermanfaat. Kamu mungkin sudah merasa bahwa kamu sudah berusaha cukup keras, dan di hati kecilmu, kamu tahu bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah usang dan penuh luka, itu hanya akan membuatmu semakin terpuruk. Kamu berhak untuk mengakhiri semuanya, meskipun prosesnya mungkin menyakitkan. Karena dari luka dan patah itu akan muncul celah kecil yang memungkinkan cahaya baru masuk. Kamu akan merasa kehilangan, ya, tapi dari kepergian itu, kamu justru akan mendapatkan kebebasan dan ruang untuk menyembuhkan diri. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat terus-menerus. Izinkan dirimu menjadi lemah sejenak. Akui bahwa kamu sedang patah, sedih, dan merasa lelah.
Karena dari pengakuan itu, kamu akan membuka jalan untuk pemulihan dan kekuatan baru. Setelah melewati fase ini, datanglah Knight of Pentacles, yang menunjukkan energi stabil, tekun, dan penuh kesabaran. Di tengah-tengah kekacauan yang mungkin sedang kamu alami, kamu mungkin merasa bahwa kemajuanmu sangat lambat. Kamu melihat orang lain sudah melangkah jauh, meraih sukses mereka masing-masing, dan tampaknya semuanya berjalan cepat dan mulus bagi mereka. Tapi kartu ini mengingatkan bahwa prosesmu mungkin berbeda, dan itu tidak apa-apa. Kamu sedang membangun pondasi dari bawah, satu batu bata demi satu batu bata, yang akan menjadi kekuatan besar di masa depan. Hasil jangka panjang ini akan jauh lebih kokoh dan tahan lama daripada sesuatu yang dibangun secara instan dan terburu-buru, yang biasanya rapuh dan mudah roboh. Kamu adalah seseorang yang tidak hanya mengejar tujuan akhir, tetapi juga ingin memahami makna di balik setiap langkah yang kamu ambil. Meskipun banyak orang di sekitarmu meremehkan atau meragukan kemampuanmu, kamu tetap teguh dan terus berjalan dengan diam-diam, membangun sesuatu yang berarti. Kamu tahu bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci, bahkan ketika kamu merasa sendiri dan semua orang tampak sudah melangkah lebih cepat. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua usaha keras dan kesabaran itu tidak akan sia-sia. Mereka adalah bagian dari proses yang akan membawamu ke tempat yang selama ini kamu impikan. Lalu, datang lagi energi dari awal lewat Page of Pentacles. Kartu ini membawa pesan bahwa ada peluang baru yang sedang terbentuk di sekitarmu. Entah itu proyek baru, ide usaha yang selama ini kamu pendam, peluang belajar sesuatu yang baru, atau bahkan kesempatan yang sebelumnya terasa terlalu besar atau tidak realistis untukmu. Sekarang saatnya untuk lebih terbuka dan peka terhadap peluang-peluang kecil yang muncul di sekitar. Jangan anggap remeh hal-hal kecil itu, karena seringkali masa depan besar lahir dari langkah-langkah sederhana di awal. Jangan takut untuk mencoba, meskipun kamu merasa belum cukup ahli atau belum sempurna dalam bidang itu. Semua orang besar pernah menjadi pemula, dan keberanian untuk mulai adalah kunci utama. Kartu ini juga mengingatkan bahwa belajar kembali dari awal tidak berarti kamu harus merasa bodoh atau malu. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperdalam pengetahuan, dan mengasah kemampuan. Kamu mungkin akan menghadapi keraguan dan ketakutan, tapi jangan biarkan itu menghalangimu. Setiap proses belajar pasti memerlukan waktu dan usaha, dan yang terpenting adalah disiplin dan konsistensi. Dengan tekad dan semangat belajar itu, kamu akan melihat bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu semakin dekat ke tujuan besar yang kamu impikan. Sebagai penutup dari rangkaian ini, hadir Eight of Cups, yang merupakan kartu yang sangat kuat dan penuh makna. Kartu ini muncul ketika kamu merasa bahwa di tempat yang selama ini kamu jalani, kamu tidak lagi menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang kamu cari. Tidak ada yang salah dengan tempat itu. Mungkin di masa lalu, tempat itu memberi kamu banyak pelajaran dan kenangan indah. Tapi saat ini, kamu sudah berbeda. Nilai dan prioritasmu telah berubah, dan kamu menyadari bahwa tidak semua hal bisa kamu pertahankan, hanya karena kamu sudah terbiasa. Ada kalanya, kamu harus berani meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan jalan hidupmu yang baru. Akan ada rasa sedih, bahkan rasa bersalah karena harus meninggalkan sesuatu yang pernah membuatmu bahagia. Tapi di balik semua itu, akan muncul kelegaan dan rasa bebas yang luar biasa. Karena ketika kamu berani berjalan meninggalkan hal-hal yang tidak lagi selaras, kamu memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan dan inginkan. Kamu membebaskan diri dari beban dan ikatan yang selama ini menghambat langkahmu. Seluruh rangkaian kartu ini ingin menyampaikan satu pesan penting. Kamu sekarang berada dalam fase krusial. Sebuah titik di mana kamu akan melangkah menuju versi diri yang lebih kuat, lebih sejati, dan lebih bebas. Tapi, perubahan ini juga akan membuatmu terlihat berbeda dan menonjol di mata orang lain. Mereka yang memperhatikanmu mulai membicarakan dan memperhatikan langkahmu. Jangan panik dan jangan merasa takut. Jangan pula merasa kecil hati, karena kamu tidak pernah dimaksudkan untuk tetap berada dalam bayang-bayang,
Kamu adalah cahaya yang sedang dipersiapkan untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Semakin terang kamu bersinar, semakin banyak mata yang akan melihat dan terinspirasi oleh keberanianmu. Dan yang lebih penting lagi, semakin banyak orang yang akan tercerahkan oleh keberanianmu untuk hidup secara otentik. Tidak semua orang akan mengerti jalanmu dan tidak semua akan mendukung langkahmu. Itu wajar. Tapi, ingatlah bahwa semesta tahu siapa dirimu dan apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Kamu berada di jalur yang sudah disiapkan dan diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah melanjutkan langkahmu dengan keyakinan dan keberanian. Teruslah bertumbuh, belajar, dan berkembang. Biarkan mereka membicarakanmu, karena lambat laun, mereka tidak akan punya pilihan lain selain mengakui bahwa kamu memang ditakdirkan untuk lebih. Kamu sedang menjalani proses yang akan membawamu ke tempat yang selama ini kamu bayangkan. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Siapa sebenarnya yang membicarakanmu di belakang? Energi yang muncul dari bacaan tarot ini cukup kuat dan jelas. Ini bukan sekadar omongan iseng. Ini adalah campuran dari rasa penasaran, iri, dan kegelisahan orang-orang yang melihatmu berubah. Mereka merasa kehilangan kendali terhadap siapa dirimu sekarang. Kamu tumbuh, kamu menjadi lebih kuat, dan tanpa sadar, kamu menantang persepsi mereka terhadap dirimu yang dulu. Mereka yang membicarakanmu ini bukan orang asing. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang cukup dekat. Bisa teman, bisa mantan rekan kerja, bisa juga anggota keluarga yang dulu merasa punya andil dalam hidupmu. Mereka yang dulu merasa satu level denganmu, sekarang mulai merasa tertinggal. Tapi karena tidak bisa menunjukkan itu secara langsung, yang mereka lakukan adalah membicarakanmu, mengulas keputusanmu, menilai cara hidupmu, atau mempertanyakan niat di balik langkah-langkahmu. Ciri-ciri mereka cukup khas jika kamu perhatikan dengan jujur. Mereka adalah orang-orang yang suka bertanya tentang hidupmu, tapi tidak pernah benar-benar mendengarkan. Mereka seolah peduli, tapi kamu bisa merasakan kalau pertanyaan mereka hanya formalitas. Mereka ingin tahu bukan untuk memahami, tapi untuk membandingkan dan menyusun cerita versi mereka sendiri. Sering memuji dengan nada yang terasa datar atau menggantung. Mereka bilang, "Wah keren, kamu berubah ya." Tapi ada getaran dalam suaranya yang seperti tidak tulus. Kadang bahkan pujian itu disusul dengan pernyataan yang menjatuhkan, seperti, "Cuma jangan lupa diri aja." Terlalu sering menyebut masa lalu. Mereka seolah tidak bisa menerima bahwa kamu sudah tidak sama lagi. Mereka terus-menerus mengingatkan kamu pada versi lama dari dirimu, yang lebih penurut, lebih tertahan, lebih bisa mereka kendalikan. Terlihat tidak senang saat kamu mendapatkan sesuatu. Mereka mungkin tidak mengatakannya, tapi kamu bisa melihat dari bahasa tubuh, ekspresi mata, dan cara mereka mengalihkan topik. Seolah kesuksesanmu menjadi ancaman buat harga diri mereka. Berkumpul dalam lingkaran gosip yang sama, mereka tidak berani menyampaikan langsung pada kamu, tapi lebih senang berbagi cerita tentangmu dengan orang lain yang juga merasa terganggu dengan pertumbuhanmu. Lalu siapa mereka dalam bentuk energi astrologi? Dari penarikan energi dan vibrasi bacaan ini, muncul 5 zodiak yang memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi bagian dari kelompok ini. Bukan berarti semua orang dengan zodiak ini negatif, tapi dalam konteks bacaan kali ini, energi merekalah yang paling terasa. Lalu jika dilihat dari sisi astrologi, energi mereka paling kuat terwakili oleh 5 zodiak berikut. Bukan berarti semua orang dengan zodiak ini seperti itu. Namun dalam pembacaan kali ini, justru sisi bayangan merekalah yang paling mencuat ke permukaan. Menyisakan jejak-jejak getaran yang terasa dari balik percakapan, ekspresi, hingga perubahan sikap mereka terhadapmu. 1. Gemini, sang komunikator ulung. Dalam sisi bayangannya bisa menjadi sumber utama penyebaran cerita. Bukan karena benci, tapi karena mereka haus akan cerita baru. Jika hidupmu kini terlihat lebih menarik, lebih dinamis, atau lebih penuh warna, maka mereka akan menjadikanmu bahan utama dalam percakapan mereka. Tanpa sadar, mereka mencampurkan fakta dan opini, membentuk narasi sendiri, seolah mereka tahu
seluruh isi cerita hidupmu, padahal sebagian besar hanya dugaan yang dibumbui persepsi pribadi. 2. Virgo, dengan kecermatannya, sering terlihat bijaksana. Tapi di sisi gelapnya, perubahanmu yang lebih spontan dan tidak lagi mengikuti struktur yang dulu mereka kenal, bisa membuat mereka resah. Alih-alih menyatakan ketidaksukaan secara langsung, mereka menyampaikannya dalam bentuk komentar konstruktif atau saran yang tidak kamu minta. Padahal di balik itu, ada energi menghakimi yang diselipkan dalam narasi yang terdengar seolah bijak. 3. Libra, si pencari keseimbangan, dalam versi bayangannya bisa menjadi sangat pasif-agresif. Mereka ingin semua terlihat harmonis, namun diam-diam terganggu ketika melihatmu melampaui mereka, terutama saat kamu tidak lagi bergantung pada validasi luar. Kamu akan merasakan perubahan energi mereka, dari hangat menjadi datar, dari perhatian menjadi menghindar. Komentar yang dulu membangun kini terdengar dingin, dilempar lewat candaan yang menyentil, namun tidak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka. 4. Cancer yang sangat terikat pada masa lalu dan koneksi emosional bisa merasa kehilangan saat kamu memutuskan untuk berubah. Mereka merasa ditinggalkan oleh versi dirimu yang dulu lebih dekat, lebih lembut, atau lebih bisa ditebak. Dari rasa kehilangan inilah muncul cerita, dibagikan kepada orang yang mereka percayai, bukan dengan niat menyakiti, tapi karena mereka tak siap menerima kamu yang kini lebih kuat dan mandiri. 5. Scorpio, dalam versi terdalam sisi bayangannya, sangat pandai membaca situasi dan memendam perasaan. Ketika mereka merasa tidak lagi memiliki akses ke dalam hidupmu, mereka mulai membentuk opini sendiri. Mereka tak akan langsung menyerang, tapi mereka tahu siapa yang harus diajak bicara untuk menciptakan persepsi tertentu. Mereka membangun cerita dengan penuh strategi, diam-diam tapi mengakar. Jadi, siapa sebenarnya yang membicarakanmu di belakang? Mereka bukan sekadar orang yang iri atau tidak suka. Mereka adalah cerminan dari masa lalu yang tidak bisa menerima pertumbuhanmu. Mereka adalah sisa-sisa energi lama yang sedang terusik, karena kamu kini telah tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih berani, lebih terang, dan tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu telah naik kelas, sementara mereka masih berdiskusi tentang dirimu yang lama, yang sudah tidak lagi kamu tempati. Dan sekarang, ini bukan waktunya untuk melambat hanya demi membuat mereka nyaman. Bukan tugasmu untuk mengecilkan potensi agar tidak menyinggung ketidakpercayaan diri orang lain. Kamu tidak bertanggung jawab atas ketakutan mereka terhadap perubahanmu. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka menafsirkan. Karena satu hal yang pasti, mereka yang membicarakanmu dari belakang memang sudah berada di belakang. Sementara kamu sedang bergerak maju ke arah yang lebih tinggi, lebih sadar, lebih merdeka. Jadi, teruslah melangkah. Jangan berhenti hanya untuk menjelaskan diri kepada mereka yang tidak pernah benar-benar ingin mengerti. Dan ingat, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan merasa terganggu oleh sinarmu. Mereka justru akan menjadi cahaya tambahan di jalanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.